Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Hai hai hai, bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga semuanya sehat, gembira, dan tetap semangat. Adik-adik, bulan ini adalah bulan Kitab Suci. Oke, masih ingat enggak aksi kita di bulan Kitab Suci minggu kemarin? Iya, masih ingat. Kita wajib membantu teman atau saudara yang kesulitan. Sudahkah dilaksanakan? Ya, tentunya sudah. Nah, adik-adik, anak-anak Tuhan yang hebat. Adik-adik, tema kita minggu ini yaitu Yesus, sahabat bagi yang kehilangan. Nah, bagaimana rasanya kalau kehilangan? Tentu menjadi sedih. Nah, sahabat kita yang paling setia, yang selalu menemani kalau kita bersedih, kalau kita menderita, kalau kita nangis-nangis, yaitu adalah Tuhan Yesus. Siapa yang bersahabat dengan Tuhan Yesus? Iya, kita semua bersahabat. Adik-adik, yuk kita ikuti kegiatan kita minggu ini untuk menjadi lebih dekat lagi, menjadi sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Oke, mari kita ikuti. Selamat pagi adik-adik semua. Kakak yakin hari ini adik-adik pasti bahagia. Karena kita pasti berdiri memuji dan memuliakan nama Tuhan.
ibuku mencintaiku, terima kasih. Setiap hari mengasihiku, terima kasih. Terima kasih seribu, oh terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, oh pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Teman-temanku selalu baik, terima kasih. Kami gembira selalu bersama, terima kasih. Terima kasih seribu, oh terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, oh pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Tuhan Allahku beri berkat-Nya, terima kasih. Alam yang indah diberikan-Nya, terima kasih. Terima kasih seribu, oh terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, oh pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Terima kasih seribu, oh terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, oh pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Sebelum mengawali sekolah minggu, pagi hari ini kita akan mulai dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pagi hari ini. Dan bimbinglah kami dalam sekolah minggu pagi hari ini. Dan supaya kita bisa memuji-Mu dan memuliakan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Demi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Kau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya.
Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, Saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? jawab Marta. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Selamat pagi adik-adik yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Berkah dalam. Bagaimana kabarnya? Pasti semuanya dalam keadaan yang sehat dan penuh bahagia. Oh ya, di tengah pandemi ini jangan lupa kita tetap menjaga protokol kesehatan. Kemanapun pergi, tetap memakai masker. Jangan lupa selalu cuci tangan dan membawa hand sanitizer. Pada pagi hari ini, Romo ingin mengajak adik-adik semua untuk mendalami bahan di bulan Kitab Suci Nasional pertemuan yang kedua. Bahan yang ditawarkan yaitu dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 45 dengan tema percaya dan bersyukur. Romo ingin bertanya, apakah adik-adik pernah mengalami yang namanya rasa sedih? Mungkin sedih hewan peliharaannya sakit ataupun hewan peliharaannya lepas. Apakah adik-adik juga pernah mengalami yang namanya kebingungan? Yaitu adalah ketika bingung mengerjakan PR yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, atau bingung mengerjakan soal-soal ujian. Atau juga adik-adik pernah
yang namanya rasa kecewa. Mungkin meminta sesuatu kepada orang tua tetapi tidak diberikan. Nah, rasa sedih, rasa bingung dan kekecewaan ini juga dialami oleh Maria dan Marta yang kita dengarkan di dalam Injil Yohanes. Maria dan Marta juga mengalami situasi yang sulit, yang mana Maria dan Marta juga mengalami rasa sedih, yaitu ketika saudaranya Lazarus itu meninggal. Maria dan Marta juga mengalami kekecewaan ketika Yesus diberi kabar bahwa Lazarus saudaranya sedang sakit, tetapi Yesus tidak segera datang dan justru malah pergi ke tempat yang lain. Maria dan Marta juga mengalami kebingungan ketika Yesus menyuruh Maria dan Marta membuka batu yang menutup kubur Lazarus, padahal Lazarus sudah meninggal beberapa hari. Bisa dibayangkan kalau kubur itu dibuka pasti akan bau yang tercium karena Lazarus sudah mati beberapa hari. Maka rasa sedih, kebingungan dan kekecewaan itu juga dialami oleh Maria dan Marta, tidak hanya oleh adik-adik semua. Maka kita diajak dan diingatkan di dalam bacaan Injil bahwa kita, adik-adik semua adalah anak-anak dari Tuhan Yesus Kristus. Bahwa rasa sedih, rasa kebingungan dan kekecewaan itu adalah sarana untuk berproses, sarana untuk berjuang bagaimana kita tetap tumbuh dan berkembang di dalam iman Katolik. Nah, ketika adik-adik mengalami rasa sedih, kebingungan dan kekecewaan, itu jangan menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Tetapi ingat, obatnya adalah yaitu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Maka kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita bisa diberi penghiburan, diberikan kekuatan kembali di dalam menghadapi situasi sedih, kebingungan ataupun kekecewaan. Lalu bagaimana atau apa yang bisa kita lakukan dari adik-adik semua? Yaitu adalah percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu dengan berdoa dan membaca firman-Nya. Dengan berdoa kepada Tuhan Yesus kita diberi kekuatan kembali, dan membaca bacaan dari kitab suci itu menjadi kekuatan supaya adik-adik tidak mudah untuk menyerah ketika sedang mengalami sedih, kebingungan maupun kekecewaan. Selain itu, Tuhan Yesus juga mengajak untuk menjadi pribadi yang bersyukur. Meskipun mengalami kesedihan, kebingungan dan kekecewaan, kita diajak untuk tetap berani bersyukur kepada Tuhan Yesus. Bahwa itu semua adalah sarana untuk mendewasakan adik-adik semakin tumbuh dewasa dan berkembang di dalam iman. Maka ketika mengalami kesedihan, kebingungan dan kekecewaan, obatnya adalah percaya kepada Tuhan dengan berdoa dan rajin membaca kitab suci. Dan juga kita dibentuk untuk menjadi pribadi yang penuh syukur. Maka saya harap dan saya mengajak adik-adik semua untuk berani ya menjadi pribadi yang penuh syukur dan percaya kepada Tuhan meskipun di dalam mengalami kesedihan, kesusahan, kebingungan maupun kekecewaan. Bukan hanya saat-saat menyenangkan kita ingat akan Tuhan, tapi ketika rasa sedih, ketika rasa kebingungan dan kekecewaan, kita ingat Tuhan Yesus adalah sahabat dan teman bagi kita yang mengalami kesusahan, mengalami kebingungan dan kekecewaan. Tuhan Yesus menjadi sahabat yang setia, Tuhan Yesus menjadi teman yang luar biasa di saat adik-adik mengalami kesusahan dan kebingungan. Demikian yang dapat Romo sampaikan. Kita sebagai anak-anak Allah diajak untuk menjadi pribadi yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi pribadi yang penuh syukur apapun keadaannya, suka, senang ataupun duka. Terima kasih dan berkah dalam. Halo adik-adik semuanya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, apa kabar? Jumpa lagi bersama Kak Nona hanya ada di Sekolah Minggu di Rumah Yuk. Hari ini di minggu kedua bulan September bersamaan dengan pertemuan yang kedua bulan Kitab Suci Nasional 2021. Ayo, siapa adik-adik di sini yang sudah rajin membaca kitab suci? Wah, ternyata
banyak banget ya, hebat. Kanona senang mendengarnya. Dan cerita kitab suci hari ini tentang apa? Iya betul, tentang Lazarus. Bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Dan di kreativitas hari ini kita akan bereksperimen bersama tentang kebangkitan Lazarus. Bagaimana? Penasaran? Yuk kita siapkan dulu alat-alat dan bahannya ya. Yang pertama adalah botol bekas. Adik-adik boleh memakai botol bekas air mineral, botol bekas obat, atau botol bekas apapun juga. Kanona memakai botol bekas seperti ini. Nah, kemudian cuka masak. Seperti ini ya. Adik-adik bisa meminta mama untuk membelikan atau mengambilkan cuka masak yang ada di dapur. Yang berikutnya adalah baking soda atau soda kue seperti ini ya. Terus ada sendok untuk memasukkan baking soda ke dalam balon, dan tentunya kita akan menggunakan balon. Kita tarik-tarik seperti ini supaya balonnya lebih elastis dan nanti jika mengembang lebih baik. Oke adik-adik, kita lanjutkan eksperimen kita hari ini. Langkah yang pertama, kita akan memasukkan soda kue ini ke dalam balon. Kita masukkan baking sodanya ke dalam balon seperti ini. Jika adik-adik kesulitan, adik-adik bisa minta bantuan mama atau papa ya. Nah, tidak perlu banyak-banyak, yang penting secukupnya saja. Langkah selanjutnya, kita akan memasukkan air cuka ke dalam botol. Seperti ini ya adik-adik. Nah, tidak usah banyak-banyak, secukupnya saja. Langkah yang selanjutnya, kita akan memasang balon ini ke leher botolnya. Hati-hati ya adik-adik. Nah, pastikan balon sudah terpasang dengan baik dan kencang di leher botol. Lalu kita coba lihat nih apa yang terjadi. Kita tuangkan. Nah, wow, balonnya bisa mengembang seperti ini. Balon ini ibarat Lazarus yang dari sudah meninggal kemudian dibangkitkan Yesus sehingga dia bisa bangkit kembali. Bagaimana eksperimen hari ini adik-adik? Seru ya? Nah, jangan lupa adik-adik kirim foto adik-adik bersama hasil eksperimen atau boleh video, kirimkan ke Instagram @PIA-Paroki-Kudus atau ke WA grup orang tua PIA Paroki Kudus. Sampai jumpa adik-adik. Dadah. Bagaimana teman-teman sekolah minggu pada pagi hari ini? Seru bukan? Marilah kita mengakhiri sekolah minggu hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dalam sekolah minggu hari ini. Semoga firman-Mu membawa sukacita bagi semua orang dan bisa kami terapkan di kehidupan sehari-hari. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau dari antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam. Adik-adik yang terkasih, sekarang marilah kita hening sejenak untuk mempersiapkan diri menerima berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga adik-adik sekalian studi rencana-rencana cita-cita kita, dan adik-adik senantiasa menjadi pribadi yang percaya dan selalu bersyukur di dalam hidup sehari-hari, dan senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Adik-adik, Kak Eli berpesan agar adik-adik tetap semangat mengikuti sekolah minggu di rumah. Siapa tahu sebentar lagi kita bisa bertemu. Amin. Oke adik-adik,
Sekali lagi kita bangkit berdiri untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya ibuku mencintaiku, terima kasih. Setiap hari mengasihiku, terima kasih. Terima kasih seribu, oh terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, oh pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Teman-temanku selalu baik, terima kasih. Kami gembira selalu bersama, terima kasih. Terima kasih seribu, oh terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, oh pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Tuhan Allahku beri berkat-Nya, terima kasih. Alam yang indah diberikannya, terima kasih. Terima kasih seribu, oh terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, oh pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Terima kasih seribu, oh terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, oh pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Ayah ibuku mencintaiku, terima kasih. Ya adik-adik, kita wajib berterima kasih pada ayah dan ibu karena mereka sudah mencintai kita dari kita lahir sampai saat ini. Setuju adik-adik? Kita doakan ayah dan ibu setiap hari. Oke? Iya adik-adik, hari ini kita sudah mendengar tema kita, firman Tuhan, yaitu bahwa Yesus adalah sahabat bagi yang kehilangan. Yuk, kita menjadi sahabat Yesus bagi siapapun yang berada di dekat kita. Oke adik-adik, kalau kita bersedih, kita wajib datang ke Tuhan Yesus. Oke, kakak pesan, selalu ikut sekolah minggu di rumah yuk, secara online dari awal sampai akhir. Oke, yang kedua, ayo siapa yang belum ikut lomba TikTok, ayo segera syuting, ayo segera ajak papahnya, mamahnya, atau kakaknya, atau omnya, atau engkongnya. Ayo diajak bareng nyanyi lomba TikTok bersama sekolah minggu di rumah yuk. Oke adik-adik, kakak-kakak tunggu ya. Nah, di bulan Kitab Suci Nasional minggu kedua ini kita juga punya aksi loh. Apa aksinya? Apa aksi adik-adik? Nah, aksinya itu apa yang harus adik-adik lakukan agar keluarga adik-adik tetap sehat. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, apa yang adik-adik lakukan kalau ada orang tua, saudara, teman yang sedang sakit. Nah adik-adik, itulah aksi kita di
ikut sekolah minggu online hari ini dari awal sampai akhir. Yuk adik-adik, kita semua menjadi sahabat-sahabat Tuhan Yesus agar